Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kita akan membahas tentang persiapan masa taklif dan keringanan dalam ibadah dalam masa-masa tertentu. Apa sih masa taklif itu? Masa taklif adalah sederhananya begini. Ia adalah garis start di mana semua amal ibadah kita dicatat secara penuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukallaf dikatakan ia sudah balik dan berakal sehat, maka ia wajib melaksanakan segala macam ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ia meninggalkan salah satu kewajiban itu, maka ia akan berdosa. Yang selanjutnya adalah mengenal tanda-tanda balik. Menjadi dewasa itu perlu persiapan ya teman-teman. Contohnya kita harus tahu tanda-tanda fisik kedewasaan secara biologis. Agar apa? Agar kita dapat membekali diri kita ilmu agama agar tidak salah langkah, dan yang terpenting adalah membiasakan diri untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebelum datangnya kewajiban penuh itu terhadap kita. Apa sih tanda-tanda balik itu? Tanda-tanda balik itu ada 3. Tanda balik untuk laki-laki, tanda balik untuk perempuan, dan tanda balik untuk laki-laki dan perempuan. Yang pertama, tanda balik untuk laki-laki ditandai dengan datangnya mimpi basah. Yang kedua, tanda balik untuk perempuan ditandai dengan datangnya menstruasi atau haid. Dan yang ketiga, tanda balik untuk laki-laki dan perempuan adalah usianya minimal mencapai 15 tahun Hijriah. Nah, di sini kita juga membahas toharoh atau bersuci. Apa sih toharoh itu? Toharoh adalah bersuci atau membersihkan diri dari hadas dan najis dan dari segala sesuatu yang membuat ibadah kita tidak sah. Contoh toharoh itu apa? Contoh toharoh itu ada wudhu, mandi besar, tayamum, membersihkan diri dari najis, entah pakaian ataupun tempat. Jadi toharoh itu tidak hanya berwudhu ya. Tujuannya toharoh itu apa? Tujuan toharoh agar ibadah seperti sholat itu menjadi sah, menjaga kesehatan dan kebersihan, dan membiasakan hidup menjadi bersih. Islam itu mengajarkan kita kebersihan. Yang selanjutnya yaitu memahami ibadah dalam Islam. Dalam Islam, ibadah dibagi menjadi 2. Ibadah madhoh, yaitu ibadah khusus, dan juga ibadah ghairul madhoh atau ibadah yang umum. Ibadah bukan hanya ritual di atas sajadah, tetapi ibadah itu juga seperti zakat, puasa, dan ibadah-ibadah lain. Intinya begini, apapun yang orang perbuat dengan baik, entah memberi, entah memuji, entah tersenyum, apapun itu, atau membantu teman yang kita niatkan karena Allah, itu disebut ibadah. Selanjutnya adalah rukhsah. Mungkin jarang orang mendengar kata rukhsah. Rukhsah adalah keringanan atau kemudahan yang diberikan Allah dalam kondisi sulit atau darurat. Contohnya dalam Islam, rukhsah dalam sholat, rukhsah bersuci, rukhsah puasa. Rukhsah dalam sholat seperti jika ada orang sakit atau dalam perjalanan, dia mendapatkan rukhsah. Dan juga ada juga rukhsah bersuci, yaitu jika tidak ada air atau kita sedang di perjalanan, kita bisa tayamum, yaitu berwudu tanpa menggunakan air. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari pembelajaran hari ini, yaitu ibadah mengabdikan diri kita kepada Allah SWT atau kepada Sang Pencipta. Dan kemudian rukhsah yaitu bukti bahwa Islam adalah agama yang memudahkan segala umatnya untuk menjalankan kewajibannya. Dan kemudian masa balik adalah awal perjalanan spiritual yang harus dibekali dengan ilmu toharoh dan pemahaman ibadah. Mungkin cukup sekian pelajaran yang bisa saya sampaikan pada hari ini.
Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.